Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Salma dari kelas 11 IPS 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita diberi kesehatan. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang penulisan karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta observasi, eksperimen, kajian pustakaan. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang bersih dan fakta. Dan solusi mengenai suatu permasalahan diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara turut dan sistematis. Ciri karya ilmiah: 1. Reproduktif, artinya karya ilmiah harus ditulis oleh peneliti atau penulis, harus diterima dan dimaknai pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu, ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pahaman secara detail dan tidak membingungkan. 3. Tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis dengan melibatkan aspek perasaan dari penulis. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan hasil analisis penelitian, bukan perasaan subjektif dari penulis. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisan, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam penulis tidak dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik. Dan penulisan karya ilmiah: 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transportasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. 3. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. 4. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Struktur karya ilmiah. Halaman judul adalah judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis menarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. 2. Abstrak adalah ringkasan dari seluruh isi karya tulis tersebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis tergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1, pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain: 1. Tujuan penelitian, 2. Metode penelitian, 3. Sumber data, dan 4. Pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis maksimal 5 kata. 3. Pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat 1. Latar belakang masalah, 2. Identifikasi masalah, 3. Pembahasan masalah, 4. Perumusan masalah, 5. Tujuan pembahasan, dan yang terakhir 6. Kemanakwian tulisan. 4.
Kerangka teoretis. Kerangka teoretis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori, hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasikan dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. 5. Metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk peneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metode salah, pembahasannya juga pasti akan salah. Terdapat 2 metode di dalam masalah subbagian, yaitu 1. Metode kualitatif, 2. Metode kuantitatif. 6. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulisan akan menggunakan daya analisis secara objektif tergantung pada metode yang dipilih. 7. Kesimpulan dan saran. Terdapat 2 penyampaian dalam penulisan kesimpulan, ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanya berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi makna dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Karya tulis ini wajib menyertakan sumber, karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar dan penelitian yang mendalam bergantung pada format. Jenis karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institut tertentu. 2. Makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data subsidi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. 3. Skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sastra, yaitu S1. Dalam proses pembuatan, orisinalis menjadi hal yang utama. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen penguji dan pembimbing yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, konsisten, dan sistematis. Jika teman-teman yang mau menulis karya tulis ilmiah harus tahu apa saja yang ada dalam tulisan karya ilmiah agar mengerti dan tidak salah dalam penulisan. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.